Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Pak Guru Yudik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jalur penerimaan peserta didik baru untuk SMA SMK tahun ajaran 2020-2021 terkhususnya di Provinsi Jawa Tengah. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, bisa cek di link pojok kanan atas sini ya. Baik, kita intro dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sebelum masuk ke jalur PPDB, kita harus tahu jadwal dari PPDB itu sendiri ya. Untuk pendaftaran dibuka tanggal 17 Juni 2020 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga nanti tanggal 25 Juni 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan diadakan seleksi dan pengumumannya yaitu tanggal 30 Juni 2020 selambatnya itu pukul 23.55 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan daftar ulang hingga nanti tanggal 13 Juli 2020 hari pertama untuk masuk sekolah. Nah, untuk jalur dari PPDB SMA dan SMK itu berbeda ya. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk jalur PPDB SMA terlebih dahulu. Sedangkan di jalur PPDB SMK itu hanya ada dua, yaitu melalui jalur prestasi dan afirmasi. Kita akan bahas dulu untuk jalur PPDB SMA. Untuk jalur PPDB yang pertama yaitu jalur Yunasi. Di sini calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur Yunasi itu sekurang-kurangnya 50% dari daya tampung yang dilakukan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan sekolah yang bersangkutan. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satu rukun warga dengan satuan pendidikan, maka nantinya diprioritaskan untuk diterima. Adapun calon peserta didik yang berasal dari pondok pesantren, zonasi sekolah itu mengikuti tempat kedudukan dari pondok pesantrennya itu ya. Untuk yang kedua yaitu jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, panti asuhan, dan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur afirmasi itu paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah ya. Itu paling sedikit, jadi nanti itu bisa lebih. Untuk calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi ini nantinya itu dibuktikan dengan kepemilikan kartu Indonesia Pintar ataupun kartu miskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya, maka putra-putri tenaga kesehatan dan pendukungnya itu diberikan penghargaan berupa dispensasi atau prioritas langsung diterima, utamanya di wilayah zonasinya. Tetapi yang perlu diingat, tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya ini harus bekerja di fasilitas layanan kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk calon peserta didik pada jalur ini, yang diterima itu paling banyak 5% dari daya tampung yang tersedia. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, itu nantinya dibuktikan dengan surat penugasan orang tua atau wali. Apabila jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini tidak mencapai 5%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Di mana pada jalur zonasi tadi itu minimal atau sekurang-kurangnya itu 50%. Jadi nanti itu bisa ditambah apabila
jalur dari perpindahan ini tidak mencapai 5% ya. Kuota jalur perpindahan tugas ini dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua atau wali bekerja sebagai guru. Jadi misal orang tua kalian bekerja di SMA A atau SMA B gitu ya, di SMA B, terus kalian bisa daftar di SMA B tersebut. Selanjutnya untuk jalur prestasi, calon peserta didik pada jalur itu yang diterima paling banyak 30% dari daya tampung yang tersedia. Adapun yang menjadi acuan yaitu adalah jumlah nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai kejuaraan, dan yang ketiga itu adalah poin zonasi. Nah, dari ketiga poin itu nantinya dijumlah atau nilai akhirnya itu adalah nilai rapor dikali nilai akreditasi dari sekolah calon peserta didik ya. Ditambah nilai kejuaraan, terus ditambah poin zonasinya. Selanjutnya untuk jalur PPDB SMK itu kan ada dua, yaitu jalur prestasi dan jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi sendiri itu maksimal 20% dari daya tampung. Jalur ini tuh memprioritaskan calon peserta didik yang merupakan satu putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19 di Jawa Tengah. Lalu yang kedua yaitu dari keluarga miskin atau yang merupakan anak panti asuhan. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 80% itu dari jalur prestasi, di mana berdasarkan jumlah nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dan nilai kejuaraan. Banyak pertanyaan yang timbul yaitu ketika calon peserta didik berasal dari keluarga yang menengah atau dalam kategori tidak miskin, tetapi juga tidak mempunyai prestasi atau nilai kejuaraan. Nah, terus dia harus melalui jalur apa? Kalau di sini harusnya itu melalui jalur prestasi, di mana nantinya hanya berdasarkan jumlah nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Walaupun nanti tidak mendapatkan tambahan di nilai kejuaraan, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Untuk ke depan kita akan membahas tentang persyaratan apa aja untuk PPDB tahun ini atau tahun 2020 ini ya. Jangan lupa subscribe channel Pak Guru Didik. Jika ada salah saya mohon maaf. Bye bye.